Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Outside Sandwich yang dibuat oleh Rocky Rower. Dan Rocky Rower ini seorang setter yang sering sekali ya membuat sandwich Sudoku. Dan puzzle-puzzlenya sangat berkualitas banget. Jadi saya sangat nantikan banget sih untuk melihat nantinya sandwich hari ini akan memiliki logika seperti apa ketika digabungkan juga dengan varian outside. Sepertinya bakal sangat seru sekali. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Ini peraturannya agak sedikit panjang ya, soalnya saya harus menjelaskan beberapa case-case-nya di sini. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian, petunjuk di luar grid adalah sandwich dan outside. Jadi seluruh petunjuk di luar grid ini adalah petunjuk sandwich dan juga petunjuk outside sekaligus. Oke, kemudian dari patron sandwichnya, kita harus petunjuk luar grid ini menunjukkan jumlah angka yang diapit di antara 1 dan 9 di baris atau kolom tersebut. Jadi misalkan di kolom ini, angka 1 dan 9 misalkan ada di sini, maka jumlah angka yang diapit di antara angka 1 dan 9 tersebut harus berjumlah sesuai dengan petunjuk luar grid ini. Maka di sini harus berjumlah 27. Dan itu berlaku juga di setiap baris dan kolom ini. Dan nanti untuk petunjuk tanda tanya dan event, nanti akan ada peraturan penjelasannya. Kemudian kita punya outside, di mana angka di luar grid harus ditempatkan pada 3 petak pertama dari arah tersebut. Jadi misalkan 2 dan 7 di sini, kita harus tempatkan angka 2 dan angka 7 pada 3 petak pertama. 2 dan 6 di 3 petak ini, 2 dan 5, dan lain-lain. Dan kemudian juga penjelasan untuk event dan tanda tanya di sini adalah beberapa petunjuk harus ditentukan oleh pemain. Bisa 1 digit atau 2 digit. Jadi seluruh event, out, dan tanda tanya di sini itu adalah petunjuk yang harus kita tentukan sendiri. Dan dia bisa berisi angka 1 digit atau 2 digit, belasan, puluhan. Dan di mana tanda tanyanya bisa berisi angka apapun, jadi angka di sini bisa berisi angka apapun. Dan out harus berisi angka ganjil, ini harus ganjil. Dan angka event harus berisi angka genap, jadi ini harus genap di sini. Ganjil, genap, dan ini bisa berisi angka apapun. Kemudian juga di sini di mana petunjuk dengan angka yang berulang itu diperbolehkan. Contohnya 22 itu harus memenuhi petunjuk sandwichnya dengan dia menjumlahkan angka 22 di antara angka 1 dan 9 tersebut, dan angka 2 ditempatkan pada 3 petak pertama dari arah tersebut. Jadi misalkan petunjuk di sini adalah 22, maka kita harus menempatkan angka 2 di 3 petak pertama. Dia nggak harus 22, angka 2 ditempatkan 2 kali ya. Yang penting kita menempatkannya pada 3 petak pertama angka 2 tersebut. Jadi masih boleh 22. Tapi nanti juga sandwichnya 1 dan 9 itu akan mengapit angka-angka yang berjumlah 22 juga. Jadi kita harus memastikan juga ya di seluruh petunjuk ini dia merupakan petunjuk outside yang valid dan petunjuk sandwich yang valid. Semoga jelas ya untuk penjelasannya di sini. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung jadi start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Biasanya kalau di sandwich sudoku itu kita bisa menggunakan coloring ya untuk menandakan bahwa petak-petak tidak bisa berisi angka 1 dan 9 lagi. Dan mungkin kita coba lihat dulu di sini. Kita sudah ada beberapa petunjuk yang telah diberikan ya. Jadi di sini ada 2 dan 8 yang harus muncul di 3 petak pertama, 2 dan 7 harus muncul pada 3 petak pertama, 2 dan 6, dan 2 dan 5 di sini. Berarti ada 2 ya, dia mat ke atas, ini tidak bisa 2 lagi, 2 mat ke samping, ini tidak bisa 2, 2 mat ke bawah, ini tidak bisa 2, dan 2 mat ke samping menyelesaikan 2 di sini. Sangat keren banget ya, mulai dengan mengelilingi grid di sini. Cuman di sini juga harus menunjukkan sandwich yang valid ya. Coba, mungkin kalau sandwich di tengah-tengahnya berjumlah 4 angka, itu maksimal berapa jumlahnya? Sandwich 1 dan 9 di mana ada 4 angka di tengah-tengahnya. Maksimal banget jumlahnya adalah 5, 6, 7, 8 ya. 5, 6, 7, 8. Berisi 4 angka yang berbeda, maka maksimal banget jumlahnya 26. Ketika dia berisi 4 angka untuk sandwichnya. Sandwich 4 angka. Berarti kalau 27 dan 28 itu nggak bakal pernah bisa 4 angka ya. Dia harus 5 angka atau lebih di antara sandwich tersebut. Jadi intinya adalah kalau dia nggak bisa 4 angka, seluruh petak ini nggak bakal pernah bisa 1 dan 9 sih. Kalau ini adalah 19, maksimal banget kita hanya bisa menempatkan angka 19 sehingga bisa mendapatkan 3 angka di tengah-tengahnya. Dan kita kan nggak mungkin. Tadi kita tahu dia harus berjumlah 5 angka, menjumlahkan 5 angka atau lebih. Kalau kita tempatkan di sini, kita hanya bisa mendapatkan maksimal 4 angka saja untuk sandwichnya. Nggak bakal pernah bisa mendapatkan 5 angka atau lebih. Jadi, ini juga sama dengan logika yang sama, maka seluruh petak ini bisa kita hijaukan, di mana dia tidak bisa berisi angka 1 dan 9 lagi.
logika yang sama di kolom ini, kita harus mendapatkan 5 angka atau lebih, maka seluruh petak ini menjadi hijau sekarang. Dan ya intinya adalah sekarang salah satu petak ini harus 1 dan 9, dan sisanya lagi harus di sisi yang lainnya ya. Karena kita nggak bisa mendapatkan angka 1 dan 9 di sisi yang sama. Atau kita hanya mendapatkan sandwichnya satu angka saja maksimal. Nggak mungkin. Jadi supaya bisa 5 angka minimal, kita harus mendapatkan satu di setiap sisi. Sama juga di atas ini. Oke, berarti karena salah satu petak ini harus 1 dan 9, maka ini harus berisi angka 2, berisi angka 8, dan salah satunya lagi harus 1 dan 9. 1 atau 9. 928 di sini, sama juga di sini harus 1927. Sayangnya 1 dan 9 harus di bawah. Cuman sayangnya kita nggak bisa mendapatkan logika yang sama ya untuk 26 dan 25 di sini. Karena 26 tadi masih mungkin untuk mendapatkan penjumlahan kita 5 angka. 4 angka. 25 juga sama. Dia masih mungkin sayangnya untuk mendapatkan penjumlahan 4 angka. Tapi intinya, tapi di petak ini nggak bakal pernah bisa 1 atau 9 ya, tengah-tengahnya. Kalau ini adalah 1 dan 9, kita menempatkan angka 19 maksimal banget, 3 angka saja menjumlahkan 3 angka. 3 angka itu maksimal 8, 7, 6, dan itu hanya bisa mencapai jumlah 21. Bakal terlalu sedikit 3 angka. Ini nggak bakal pernah bisa 19, sama juga di sini. Untuk kolom ini. Dan tapi mungkin nggak sih kita bisa mendapatkan penjumlahan kita 26? Coba 8, 7, 5, 4 ya. Nggak mungkin nggak sih? Setidaknya petak ini bukan angka 1 dan 9 deh kayaknya. Penjumlahan 26 kita tadi harus 4 angka atau lebih ya. Menjumlahkan 4 angka atau lebih. Kalau kita menempatkan angka 1 dan 9 di sini, maka kita supaya bisa mendapatkan penjumlahan 4 angka atau lebih, kita harus membuat angka 1 dan 9-nya sejauh mungkin ya. Supaya bisa mendapatkan penjumlahan kita minimal menjumlahkan 4 angka. Makanya bisa 1 dan 9 di sini. Tapi angka di sini juga lumayan terbatas karena tidak bisa menggunakan angka 6. Kita tahu angka 6 hanya bisa di 3 petak ini. Berarti maksimal banget angka di sini adalah 8, 7, 5, 4. Dan itu tidak akan pernah bisa mendapatkan jumlah 26, bakal terlalu sedikit. Jadi kita bisa eliminasi angka 1 dan 9 dari petak ini. Ini bukan 1 dan 9 lagi. Dan apakah kita bisa lakukan logika yang sama di sini? Harusnya bisa ya, karena seluruh petak ini berisi angka 2 atau 6. 2 dan 6 makan. Jadi kalau ini adalah 19, kita harus menempatkan angka 19 sejauh mungkin, supaya bisa mendapatkan 4 angka lagi tadi. Maka harus di sini. Tapi kita harus menempatkan angka 2 dan 6 ya, di 3 petak pertama. Maka ini adalah 2 dan 6, kita harus tempatkan di sini, dan ini bakal berjumlah terlalu sedikit lagi. Maksimal mendapatkan jumlahnya 25 saja. Tambah 7 dan 8 di sini. 15 tambah 8 itu hanya bisa mencapai 25. Jadi ya, kita bisa melakukan logika yang sama. Ini bukan 1 atau 9 juga. Berarti ya salah satunya harus di sini dan salah satunya lagi harus di sini ya untuk mendapatkan jumlah 26. Minimal menjumlahkan 4 angka tadi. Ini 19 dan 26. Apakah masih sama juga ya di sini untuk penjumlahan 25 kita? 25 masih sama, dia harus menjumlahkan minimal 4 angka. 78 masih terlalu sedikit. Berarti kalau di sini dulu mungkin 19, sejauh mungkin kita tempatkan angka 19 di sini. Dan di sini maksimal banget jumlahnya adalah tidak bisa menggunakan angka 5 ya. 8764. Sayangnya 8764 itu adalah jumlah yang tepat ya, 8764. Itu jumlahnya 25 masalahnya. Kita tidak bisa menggunakan angka 5, tapi 8764 itu adalah jumlah yang tepat, jumlahnya 25. Jadi sayangnya kita nggak bisa melakukan eliminasi di situ ya. Cuman kayaknya kita bisa lakukan eliminasi dari sini deh. Kalau ini adalah 109, maka untuk mendapatkan jumlah maksimal kita 109 harus sejauh mungkin, dan ada 2 dan 5 di sini ya. 2 tambah 5 tambah 78, kita hanya bisa mendapatkan penjumlahan kita 22 maksimal. Dan itu nggak bakal pernah bisa mencapai jumlah 25 kita. 22. Oke, berarti kita bisa lakukan hijau di sini. Iya, dan biasanya itu kalau dalam sandwich sudoku, kita bisa memikirkan dari segi petunjuk kebalikannya sih. Maksudnya di luar angka 1 dan 9 tersebut. Karena kita tahu juga dalam suatu baris, suatu kolom, dan suatu box itu kan pasti akan berisi angka 1 sampai 9. Dan kalau kita jumlahkan itu adalah jumlahnya 45, seluruh angka 1 dan 9 tersebut. 1 sampai 9.
Maka di baris ini bakal ada angka 1 dan 9 yang mengapit penjumlahannya 28. 28 tambah angka 1 tambah angka 9 itu jumlahnya harus 38 ya. Maka kita tahu di baris kita 45 dikurang 38 bakal ada jumlahnya 7 yang harus kita tempatkan di luar sandwich tersebut. Angka yang berjumlah 7 di luar sandwich tersebut. Oke. Dan dia nggak bakal pernah bisa satu angka sih. Berarti harus dua angka ya untuk penjumlahan sandwich kita yang petak yang di luar sandwich tersebut. Karena ya tadi kan jumlahnya harus 7 ya di baris ini di luar sandwichnya. Jadi kayak 1 dan 9 seperti ini dan di luar angka tersebut jumlahnya harus 7. Dia nggak mungkin satu petak karena supaya bisa satu petak dia harus ada angka 7 di sini atau angka 7 di sini. Dan itu nggak mungkin. 7 sudah mungkin di sini lagi dan ini bukan angka 7 lagi. Maka kita harus mendapatkan dua angka di luar sandwichnya. Jadi bisa aja 19 seperti ini dengan dua angka di sini berjumlah 7 atau 19 di sini dan dua angka di sini berjumlah 7 atau 19 di sini dan dua angka di sini berjumlah 7. Kita nggak mungkin ya dia nggak mungkin tiga petak juga ya. Ada tiga angka di luar sandwichnya. Karena kalau ada tiga angka di luar sandwichnya, um, ya intinya kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan sandwich kita 4 angka tadi kan ya. Dia harus menjumlahkan 5 petak pada sandwichnya. Jadi nggak mungkin ada tiga angka di luar sandwichnya. Dia hanya bisa dua petak saja. Oke. Berarti kalau ini adalah angka 8 nggak mungkin ya. Kalau angka 8 itu pasti akan ada di luar sandwich kita. 1 dan 9-nya. Berarti dan itu tidak berjumlah 7. Makanya bukan 8 lagi sekarang. Hmm, kalau ini 2. 1 9. Kayaknya masih ada beberapa cara ya untuk mendapatkan 1 dan 9 kita. Cuman kayaknya ini nggak bakal pernah bisa 1 9 sih. Kalau ini adalah 1 9, sekarang sandwich kita akan seperti ini ya. 1 9 kita harus mendapatkan minimal 5 angka, maka 1 9 seperti ini. Dan sekarang kita harus menempatkan angka 2 dan 8 di tiga petak pertama. Ya, intinya adalah sekarang ini tidak berjumlah 7 ya. Pada petunjuk yang tadi penjumlahan kita harus 7 di luar sandwich kita. Dan ini jumlahnya 10, bukan 7. Jadi ini bakal pernah bisa 1 dan 9 lagi. Kayaknya logikanya bakal berulang nggak sih? Ya karena sekarang kalau kita menempatkan angka 1 dan 9 di sini nggak mungkin ya. 1 9 di sini jumlah 27 kita tadi harus um, minimal 5 angka, maka harus 1 9 di sini. Dan 1 9 tambah 27 itu jumlahnya 37, maka jumlah di luar dua petak itu dia harus berjumlah 8. 37 45 kurang 37 adalah 8. Tapi kita harus menempatkan angka 2 dan 7 pada tiga petak pertama, maka dia harus di sini. Dan ini bukan jumlahnya 8, ini jumlahnya 9. Jadi kita bisa eliminasi angka 1 dan 9 di sini ya. Berarti sekarang ini harus hijau, dan ini juga hijau, dan kita menempatkan 1 9 di sini dan 1 9 di sini sekarang. Dan oke, dan bisa nggak sih kita lakukan yang sama untuk petak ini? Coba, kita butuh 1 9 tambah 26 ya. Berarti 36. Bakal ada jumlahnya 9 di luar sandwichnya. Nggak bisa juga sih kayaknya. Karena kalau ini adalah angka 1 dan 9 kita harus menempatkan angka 2 dan 6 di dua petak ini. Dan kalau kita menempatkan angka 1 dan 9 di sini, ini jumlahnya 26 tambah 10 itu 36. Maka sisa petak yang tersisa itu harus berjumlah 9. Sudah ada 26, kita harus menempatkan angka 1 lagi di sini dan itu nggak mungkin karena sudah ada angka 1 dan 9 di sini. Kalau kita tempatkan di sini, ini akan berjumlah 26 tambah 10 dan ini harus berjumlah 9 dan itu nggak mungkin karena sekarang ini berjumlah 8. Oke, ya. Dan dia nggak mungkin sini ya atau bakal terlalu sedikit untuk penjumlahan kita 1 dan 9-nya. Jadi sekarang kita juga bisa lakukan eliminasi bahwa ini bukan 1 dan 9 lagi sekarang. Jadi ini adalah hijau. Oke. Menarik ya ini untuk puzzle-nya. Dan penjumlahan di luar kita di sini harus berjumlah 7. Di sini penjumlahan di luar kita harus jumlahnya 8. Di sini penjumlahan di luar kita jumlahnya harus 9. Oke.
Dan penjumlahan di luar kita di sini harus jumlahnya 10 ya. 10. Kalau kita tempatkan angka 1 dan 9 di sini mungkin nggak sih? Kayak masih mungkin deh untuk mendapatkan 1 dan 9 di sini ya. Hmm. Hmm. Ini gimana ya caranya kita lanjutkannya? 7, 8, 9. Kita butuh 10 ya di luarnya. Oh ya, tapi tadi kita tahu bahwa ya kita tadi udah melakukan eliminasi ya. Saya agak lupa di sini. 2 tadi ada di sini, ini nggak mungkin 2 lagi sehingga menjadi 7. 2 tadi ada di sini, maka ini nggak mungkin 2 lagi sehingga menjadi 6. Dan ya 2 di sini mengeliminasi 2 di sini. Ini hanya bisa 8 sekarang. Oke, oke, oke. Berarti sekarang ini bukan 6. 1, 9. Ini nggak bakal pernah bisa 1 atau 9 nggak sih? Karena kalau ini adalah 1 dan 9 kita tempatkan angka 2 di sini ya. Dan gimana caranya kita bisa mendapatkan jumlah 9 kita yang berada pada luar sandwichnya? 1 dan 9 yang terdekat, kalau kita mendapatkan angka 1 dan 9 di sini, dengan penjumlahan kita tadi, ini akan berjumlah 9. Tapi nggak mungkin karena sudah ada angka 9 di sini. Atau kemungkinan lainnya adalah kita tempatkan angka 1 dan 9 di sini, dan dua petak ini berjumlah 9. Tapi nggak mungkin nggak sih? Karena 18 nggak mungkin, sudah ada angka 1 di sini, nggak mungkin 27, dan nggak mungkin 36. Dan nggak mungkin 45 karena sudah ada 5 di boxnya. Maka ya, kita nggak mungkin menempatkan angka 1 dan 9 di sini lagi sekarang. Oke, makanya bisa 2 dan 9 harus di sini sekarang. Dan antara 19 di sini dan dua angka di sini berjumlah 9 yaitu 2 tambah 7 atau 19 di sini dan tiga angka di sini berjumlah 9 ya. 2, 3, 4 itu masih mungkin. Tapi dia nggak bakal pernah bisa di sini lagi ya. Atau ini harus berjumlah 9 yang penjumlahan di luar sandwich kita, tapi itu nggak mungkin lagi sekarang. Jadi ini bukan 1 atau 9 sekarang, antara di sini atau di sini. Kalau di sini, kalau di sini ini adalah berjumlah 9. 2, 3, 4. Kalau di sini, dua angka di sini berjumlah 9. Maka harus 2 tambah 7. Maka kemungkinan untuk petak ini adalah 3, 4, 7. Dan petak ini antara dia, kalau 19 di sini, ini bakal 3, 4. Kalau 19 di sini, maka ini bakal menjadi angka 1 dan 9. Jadi ini adalah 19 atau 3, 4. Oke. Perlahan-lahan kita dapat progres di sini ya. 7 tadi nggak mungkin sini lagi. Dan 8 nggak mungkin di sini lagi sekarang. Oke. 2. Jadi kita tahu penjumlahan di luar kita di sini adalah jumlahnya 7 ya. Hmm. Sayangnya di sini masih ada beberapa kemungkinan sih supaya bisa berjumlah 7. Oh enggak, ternyata ini hanya bisa sedikit sih kemungkinannya. Karena kalau kita tempatkan angka 1 dan 9 di sini, gimana caranya kita bisa mendapatkan jumlah 7 kita yang harus ada di luar sandwichnya? Karena sekarang 19 di sini, kita hanya bisa mendapatkan 19 di sini dan mendapatkan 7 di luar sandwichnya dengan menempatkan angka 7 di sini ya. Tapi nggak mungkin harus ada angka 7 di sini. Kita tahu tadi dia harus minimal banget menjumlahkan dua petak di luar sandwichnya. Jadi ini bukan 1 dan 9 lagi, ini menjadi 2. Dan kita tempatkan 19 di sini. Nggak mungkin di sini juga. Atau jumlah di luar sandwich kita 7, dan ini bukan angka 7. Hanya bisa di sini, dan dua angka di sini berjumlah 7, yaitu 2 tambah 5. Padahal benar-benar menarik banget ya interaksi dari penempatan angka sandwichnya dan juga sandwich close, outside close-nya di sini. Oke, ini bukan um, bukan 1 dan 9 lagi. Dan seluruh petak ini juga bukan 1 dan 9 sih, karena sudah ada angka 1, 9 di salah satu petak ini dan salah satunya harus di sini juga. Dan juga berarti ini bukan 1, 9, 28. Dan petunjuk sini sudah pasti selesai ya. Kita sudah tempatkan 28 dan petunjuk sandwichnya sudah pasti berjumlah 28. 28 tambah 10, maka otomatis di luar sandwichnya 7. Makanya sudah pasti berjumlah 28. Oke, berarti ini sudah selesai petunjuknya.
Jadi di luar sini harus berjumlah 8 ya. Oke, nggak mungkin. Nggak mungkin 19 di sini ya, kalau di petunjuk 27 di sini. Kalau kita tempatkan 19 di sini, dua harus di sini untuk petunjuk outside-nya. Dan kita harus memiliki petunjuk di luar grid kita yang berjumlah 8 tadi. Nggak mungkin 2 tambah 6 lagi, atau intinya adalah 19 yang dekat harus di sini, dan ini harus berjumlah 8, 2 tambah 6 nggak mungkin. Kalau 19 kita tempatkan di bawah, ini harus berjumlah 8 dan nggak mungkin juga karena sudah ada angka 2 di sini. Maka ini bukan yang 19, ini merupakan yang 2 dan ini merupakan yang 19 kita. Oke. 19 nggak mungkin di sini atau nggak bakal ada jumlah 8 di luar sandwich kita, makanya bisa di sini dan menempatkan angka 8 di luar petunjuk sandwich kita. Oke, nice. Jadi kita warnakan ungu saja untuk sandwich kelasnya, untuk 1 dan 9-nya. Dan di box ini sudah ada angka 1 dan 9 semua ya, di dua petak ini. Maka tidak bisa ada 1 dan 9 lagi yang tersisa. Oke, sayangnya di sini masih belum bisa kita selesaikan ya. Masih bisa di sini atau di sini. Cuman ini sudah pasti oke petunjuknya. Mungkin ada interaksinya kali ya dengan adanya 25 di sini. Karena salah satu dari 1 dan 9 harus di atas sih. Karena kalau 19 semuanya di bawah, kita hanya bisa mendapatkan untuk dua angka saja ya, dan itu maksimal jumlahnya 15, 7 tambah 8. Maka salah satunya lagi harus di atas. Salah satunya harus di sini, salah satunya harus di atas. Untuk boxnya, makanya tidak bisa berisi angka 1 dan 9 lagi. Hmm, 10 ya, 2, 3, 5. Oke, 1, 9. Kayaknya masih ada beberapa kemungkinan ya sayangnya di sini. Ya, saya lihat masih masih ada beberapa kemungkinan sih di sini. Cuman kayaknya ini bukan 1 atau 9 lagi ya. Nggak, ini masih bisa sih sayangnya. 1 9 di sini, kita tempatkan sejauh mungkin. Dan tiga petak di luar itu bakal berjumlah 10 tadi. 25 tambah 10, maka petak yang tersisa harus berjumlah 10 untuk mendapatkan 45 kita. Bisa aja 2, 3, 5 di sini ya. Oke, kayaknya kita masih belum bisa selesaikan untuk sandwich kita deh sayangnya. Cuman 1 dan 9 di sini, ini bukan 1 dan 9 lagi. Hmm, sayangnya di sini juga untuk event kita, kita bahkan bisa aja memiliki angka nol ya. Oh enggak sih, nggak mungkin. Karena kalau ada angka nol di petunjuk sandwich kita, maka kita harus tempatkan angka nol ya pada tiga petak pertama. Dan itu nggak mungkin. Maka 1 dan 9 nggak mungkin bersebelahan atau dia akan menghasilkan petunjuk nol kita. Makanya bukan 1 dan 9 juga. Iya, masalahnya di petunjuk-petunjuk ini nggak banyak ya yang angka-angka yang telah diberikan. Sisanya menjadi odd, even, sama tanda tanya. Gimana cara kita mendapatkan informasi lebih lanjut dong caranya? Hmm. Kayaknya ada sesuatu yang mungkin saya miss sih untuk petunjuknya ya. 2 dan 5 bakal ada di sini. Antara 19 di sini ya. 19 di sini atau 19 di sini. Hmm. 25. Ini masih sama juga, ini bukan satu atau 9 atau di event kita bakal 0 petunjuknya. Ini bakal menjadi hijau sekarang. Dan oh. Oh wow.
Saya nemu sesuatu logika yang lumayan menarik banget di sini ya. Wow, ini sangat keren banget sih. Di baris ini tadi kita tahu angka 1 dan 9 itu bakal ada di salah satu petak ini. Oke, salah satunya harus di sini, salah satunya lagi harus di sini. Dan kayaknya kalau nggak ada angka 1 dan 9 di sini, kita bakal punya permasalahan deh untuk petunjuk event kita di sini. Karena untuk petunjuk event kita, kalau kalau kita deduksikan bahwa 1 dan 9 tidak ada di dua petak ini, kita em, kita akan buktikan bahwa ini harus berisi angka 1 dan 9. Jadi kalau ini bukan angka 1 dan 9, sekarang di kolom ini angka 1 dan 9-nya tidak bisa dihijau, makanya bisa di sini semua. Kita tidak bisa menempatkan angka 1 dan 9 bersebelahan, atau dia bakal 0 untuk petunjuk sandwichnya, dan petunjuk outside kita bakal tidak mungkin bisa selesai karena tidak bisa menempatkan angka 0 pada tiga petak pertama. Kita tidak menggunakan angka 0 pada Sudoku. Maka supaya dia tidak bisa bersebelahan, kita harus menghasilkan angka 1 dan 9 dipisahkan seperti ini. Dan sekarang kita punya permasalahan di sini ya, di mana angka 1 dan 9 akan membuat sandwich di tengah-tengahnya menjadi sebuah angka satu digit. Misalkan saja sandwich kita adalah angka 4. Tapi kalau misalkan sandwich kita adalah angka 4, kita juga harus menempatkan angka 4 pada tiga petak pertama. Dan itu akan terjadi perulangan di sini. Kita harus menempatkan angka 4 pada sandwichnya dan menempatkan angka 4 pada tiga petak pertama. Dan apapun angkanya itu bakal terjadi permasalahan yang sama ya. 6 di sini, maka kita harus menempatkan angka 6 juga pada tiga petak pertama. Wow. Oke. Saya nggak tahu itu adalah intended solve-nya atau enggak ya untuk puzzle ini. Tapi kalau menurut saya itu adalah intended sih. Jadi kita buktikan bahwa salah satu petak ini harus berisi angka 1 dan 9. Nggak mungkin dua-duanya juga ya. Karena di kuota di boxnya juga kita sudah tahu ada satu di sini dan satu lagi bakal ada di sini. Maka sisanya tidak bisa sandwich lagi atau hijau. Dan em, sandwich kita bakal selalu menjadi 4 petak nggak sih? Karena kalau misalkan sandwich kita 5 petak itu nggak mungkin ya. Sandwich di kolom ini bakal selalu 4 petak. Antara seperti ini atau seperti ini. Kalau kita 5 petak, makanya bisa sejauh mungkin supaya bisa mendapatkan 5 angka di tengah-tengahnya. Tapi kita harus menempatkan angka 2 dan 5 di tiga petak pertama ini. Maka 2 dan 5 di sini. Tapi kita tahu tadi jumlah petunjuk di luar sandwich kita itu harus 10. Karena sudah ada 25 tambah 10, 35. Maka di luar itu harus 10 jumlahnya. Dan ini tidak menjumlahkan 10. Jadi sandwich kita antara seperti ini 4 petak atau seperti ini. Apakah di kemungkinan tersebut ada yang nggak mungkin? Ya masih mungkin sih ya di kedua kemungkinan tersebut kayaknya. 9 seperti ini, 9 seperti ini, 253 atau 19 seperti ini. Ya kayaknya kemungkinan tersebut kayak masih mungkin deh untuk semua kemungkinannya. Coba kita lihat yang lain dulu ya. Di petunjuk ini juga kita nggak boleh menempatkan angka 1 dan 9 bersebelahan lagi tadi. Atau akan menjadi 0. Oh, tapi paham saya. Iya, iya, iya. Dengan logika seperti yang ada di kolom ini, kita juga tidak bisa menempatkan angka 19 supaya dia mengapit satu angka saja ya intinya. Wow. Ini logikanya sangat kreatif banget sih kalau menurut saya oleh Rock'n'Roller di sini ya. Karena kalau kita menempatkan angka 19 di sini, kita punya problem yang sama nggak sih tadi? Kita harus menempatkan sebuah angka yang dia juga harus muncul pada tiga petak pertama kita. 6 di sini, maka 6 juga harus muncul pada tiga petak pertama oleh petunjuk outside kita. Jadi ya, kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan sebuah sandwich yang merupakan satu angka saja diapit di tengah-tengahnya, di mana dia juga harus muncul pada tiga petak pertama ya intinya. Kecuali kalau mungkin dia harus muncul 1 dan 9 seperti ini ya. Dia masih mungkin untuk mengapit suatu angka di tengah-tengahnya dan angka tersebut juga muncul di tiga petak pertama. Tapi kalau angka tersebut tidak muncul pada tiga petak pertama, kita nggak bakal pernah bisa mengapit satu angka tersebut. Uh, benar-benar luar biasa sekali. Ini bukan 1 atau 9. Ini juga logika yang sama di sini untuk eventnya.
Tidak bisa ada angka 1 dan 9 di situ. Oke. Sama juga di sini ya. Ini tidak bisa 1 atau 9 atau punya permasalahan yang sama di baris ini. Jadi antara 1 9 di baris ini di sini atau di sini sekarang. Ini terasa banyak ya kalau ada angka 1 dan 9 di sini. Cuman sepertinya masih mungkin sih. Dia akan mengapit sebuah penjumlahan yang angka tersebut akan muncul juga pada tiga petak pertama. Coba kita pikirkan nanti aja dulu deh. Ada logika lain nggak nih yang bisa kita dapatkan di sini? Kita tahu salah satu petak ini tadi harus berisi angka 1 dan 9 di boxnya. Satu di sini dan satu lagi di atas ini. Hmm, oke, 19 ya. Kita juga harus sedikit berhati-hati sini ya. Uh, ini masih mungkin ya berisi angka 1 dan 9 di sini. Ya dengan logika tadi ya, di mana kita bisa mengapit sebuah angka di tengah-tengahnya dan dia juga harus muncul pada tiga petak pertama. Hmm, oke. Cuman untuk petunjuk sandwich di angka 1 dan 9 yang kita tempatkan di box ini, dia nggak mungkin dua-duanya dia berada pada kolom ini ya. Karena kalau dua-duanya di sini, kita tidak bisa menempatkan angka 1 dan 9 di kuning lagi. Kita tahu salah satunya harus di sini tadi. Maka di box ini, 1 dan 9 kalau tidak bisa dua-duanya di sini, salah satunya harus di sini minimal. Tapi nggak bisa dua-duanya sih. Kalau ada dua-duanya, itu akan menimbulkan bahwa 1 9 akan bersebelahan dan akan nol lagi untuk sandwich kita. Maka akan ada tepat satu sandwich di sini. Tepat satu, tepat satu, tepat satu, dan tepat satu. Oke. Ya, ini gimana ya caranya untuk kita bisa mendapatkan deduksi lebih jauh di sini? Itu 9. Even. 2, 3, 5. Sebenarnya kalau misalkan even itu juga kemungkinan ada logika-logika parity ya yang bisa kita gunakan. Karena angka ganjil yang menjumlahkan angka ganjil plus ganjil itu pasti akan jumlahnya genap. Genap plus genap itu pasti akan menghasilkan jumlahnya genap. Ganjil plus genap itu akan menghasilkan ganjil. Jadi kadang-kadang ada logika-logika seperti itu sih untuk penjumlahan-penjumlahan ganjil genap. Cuman di sini mungkin masih belum terlalu banyak ya. Cuman kolom ini saya baru lihat kita masih butuh angka 3, 4, 5 yang belum muncul. Di baris ini kita masih butuh angka 3, 4, 6. Dan menariknya di sini ada angka 2 yang muncul di tiga angka di sini. Dan sandwich di sini adalah angka yang menghasilkan jumlahnya ganjil. Ya, berarti kita sudah punya angka 2 ya di salah satu petak ini. Sisanya itu supaya bisa menghasilkan ganjil bakal ada satu ganjil dan satu genap. Karena kalau nggak ada angka, intinya adalah um, genap plus ganjil itu harus supaya bisa menghasilkan ganjil sini harus genap plus ganjil supaya bisa menghasilkan jumlahnya ganjil. Dan dua angka yang berjumlah ganjil itu pasti bakal ada satu ganjil dan satu genap. Ganjil di sini jumlahnya itu angka ganjil di sini nggak mungkin 1 dan 9, nggak mungkin angka 3 juga. 3 sudah ada di boxnya. Maka 2 ditemani dengan angka 7 atau 9. Dan angka genapnya nggak mungkin berisi angka 4 atau 2 lagi, berulang duanya. Jadi 2, angka genapnya itu harus ditemani dengan angka 6 atau 8. Nggak, sorry, ini maksudnya 5 dan 7 ya yang belum. Nggak.
angka ganjil sini adalah angka 7 nggak sih? 19 nggak mungkin, dan 35 sudah ada di boxnya. Ya berarti angka ganjilnya adalah angka 7. Pasti bakal ada angka 7, dan angka genapnya itu adalah 6 atau 8 ya. 276 itu adalah jumlahnya 15. 278 jumlahnya adalah 17. Antara dia 267 jumlahnya 15 atau 278 jumlahnya 17. Dan dia nggak mungkin 278 karena kalau dia 278, 17 penjumlahan kita harus menempatkan angka 1 dan angka 7 pada 3 petak pertama. Dan nggak mungkin kalau sudah ada angka 7 di sini. Wow, oke. Maka penjumlahan kita harus 276, yaitu 15, dan masih mungkin untuk menempatkan angka 1 dan 5 pada 3 petak pertama. 1 hanya bisa di ungu kita nggak mungkin tempatkan pada hijau, dan 5 masih mungkin untuk muncul di sini. Oke, luar biasa sekali. 1 menyelesaikan 9 dan 1 kita, ini 1, ini 9, dia melihat ke barisnya, ini menjadi 1 sekarang. Oke, berarti angka yang muncul 1 dan 9 sini adalah angka 9 ya. Dan yang muncul di sini nggak mungkin 9 lagi, maka menjadi 1. Maka sekarang 1 di box ini, dia nggak mungkin di sini lagi oleh Sudoku, makanya bisa satu tempat, yaitu di sini sekarang. Nice. Berarti ada 9 di box ini, ada 1 di box ini, di kolom ini. Angka 1 dan 9 sudah tidak bisa di sini lagi, ini menjadi hijau, dan kita tempatkan angka 9-nya di sini untuk barisnya. Oke, kita punya ungu di sini, ini menjadi hijau, di kolomnya sudah ada semua, dan ini menjadi ungu sekarang. Berarti kalau ini adalah 19, tadi kita tahu di luar sandwich itu harus berjumlah 9, yaitu 2 tambah 7. Dan di sini kita harus sejauh mungkin supaya bisa mendapatkan minimal kita jumlahnya 25 dan menghasilkan 3 angka di luar itu yang berjumlah 10. 25 tambah 19 itu adalah 35, dan 3 angka yang tersisa itu berjumlah 10, dan ada 2 dan 5 yang muncul 3 petak pertama, maka ditemani dengan angka 3 di situ. Nice. Oke, kita punya posisi seperti ini berarti ya sekarang. Ini bukan 9 lagi, atau 1, dan ini adalah ungu kita yang mengambil angka ungu di barisnya. Oke. 235. Berarti ini sudah pasti selesai ya. Untuk 235 kita, 2 dan 5 sudah muncul, dan ini sudah pasti berjumlah 25. 26 kita sudah pasti oke, 2 dan 6 sudah muncul, dan ini pasti berjumlah 26, dan ini bukan 2 lagi sekarang oleh Sudoku. Nice. Dan sekarang berarti petunjuk 20-an kita sudah selesai ya. Tinggal petunjuk yang belum kita tahu saja di sini. Oke. Ini petunjuk outnya juga sudah pasti selesai ya. Tadi berjumlah 15 dan 15 sudah muncul. Dan tersisa di sini kita butuh 3, 5, 7, 4. 3, 5 masih ada di sini, berarti 5 tidak bisa di sini lagi. Dan 7 tidak bisa di sini sekarang. Oke. 1 dan 9 di box ini bakal ada di sini. 1 dan 9 di box ini juga ada di sini sekarang. Masalahnya nggak ada petunjuk yang terlalu banyak ya di sini yang telah kita tempatkan. Cuman dengan logika yang sama ya, kalau kita menempatkan angka 19 di sini, ini bakal 0. Petunjuk yang nggak mungkin. Kalau kita tempatkan di sini, maka akan terjadi permasalahan yang sama di mana angka ini akan berulang lagi nantinya. Makanya juga bukan 1 atau 9. 9 sayangnya masih mungkin di sini ya, supaya ini berjumlah genap dan dia juga muncul pada 3 petak pertama. Atau kita tempatkan 9 di sini atau 9 di sini. Jadi mungkin sekarang sudah saatnya kita untuk melihat dari segi penjumlahannya lah ya. Untuk petunjuk-petunjuk di sini sih kayaknya. Ya kayak misalkan sekarang kan di sini angka 2 dia harus muncul di sini sekarang. Dan tadi dengan penjumlahan genap kita 3 angka yang berjumlah genap, itu pasti bakal ada sudah ada angka 2 di sini, maka saya menjadi ganjil ya. 2 angkanya harus berjumlah ganjil, maka harus ada 1 ganjil dan 1 genap menemani angka 2 di sini. Angka genapnya itu nggak mungkin menggunakan 2, 4, 6, maka harus ada angka 8 di sini, dan ditemani dengan 1 angka ganjil. Nggak mungkin 193, maka antara 285 atau 283.
287, sorry. Oke. Ini benar-benar menantang untuk puzzle-nya, tapi sangat seru banget ya untuk melihat bagaimana dia berinteraksi dari segi sandwich-nya dan juga dari segi outside clues-nya. Luar biasa sekali lah. Oke, dan di kolom ini kita masih butuh menempatkan 3, 4, 5, 8 ya. Di atas ini 5-nya sudah ada di bawah, 3, 4, 8 di atas, dan ada angka 8 juga di atas, sekarang mungkin ada di bawah, 8 mark ke samping, menyelesaikan 8 di sini. Oke, coba kita lihat dari penjumlahannya ya. Kalau ini adalah 285, itu berjumlah 15, dan kita nggak bisa menempatkan, nggak, kebalik, sorry. Salah, ini salah. Kita jumlahnya adalah genap di baris ini, bukan ganjil. Tadi di bawah sini ganjil ya jumlahnya, ini genap sekarang. Berarti kalau kita jumlahnya genap, dua angka di sini harus berjumlah genap ya. Maka dia berada dalam parity yang sama sih. Karena ganjil plus genap itu harus menghasilkan ganjil. Ada genap di sini, maka kita butuh genap plus genap supaya bisa menghasilkan genap. Dan dua angka yang berjumlah genap itu harus berisi dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Nah, mungkin dua-duanya genap karena 246 telah digunakan semua, maka 2 di sini akan ditemani dengan angka ganjil. 257 sih ya, 257 karena 4 dan 6 sudah digunakan di sini. 3, 1, 9 tidak mungkin di sini lagi. Ya. Hanya bisa 257. Oke. 257 berarti ini adalah jumlahnya 14, maka harus ada angka 1 dan angka 4 yang muncul di 3 petak ini. Berarti ada 4 di sini, dan sayangnya di bawah nggak ada yang melihat ke atas ya. Jadi masih belum bisa di situ. Cuman di box ini kita masih butuh 198. 198, ini bukan satu lagi sekarang. Dan ini sudah pasti oke, 14, 14 sudah muncul, dan ini berjumlah 14. Oke, dan di box ini 189 yang belum. Tadi di kolom ini kita butuh angka 8 ya. 8 di sini yang membantu, tidak bisa di sini, makanya bisa di sini, dan menempatkan angka 4 kita. Nice. 6 lihat ke box ini, hanya bisa di sini, dan ini kita butuh 3. Lihat ke bawah, ini bukan 3 lagi, dan ini bukan 4 sekarang. Oke. Dapat beberapa progres ya di sini. Di baris ini kita masih butuh 6 dan 3 yang belum muncul, dan di baris ini kita butuh 5, 4, dan 7. 4, 5, 7. Ini bukan 5, dan ini bukan 7 sekarang. Oke, jadi mungkin sekarang kita coba lihat dari segi kolom ini kali ya. Karena 2 sekarang oleh Sudoku dia harus ada di sini sekarang. Maka dengan logika yang sama, supaya bisa menghasilkan jumlahnya genap, kita harus menemaninya dengan 2 ganjil atau 2 genap. Apakah kita bisa menentukan hal tersebut? Mungkin masih belum ya sayangnya, karena 2 ganjil atau 2 genap. Angka 6 di kolom ini hanya bisa di 2 petak ini. Berarti kalau ini adalah menemaninya dengan 2 angka genap, maka dia harus 248. Penjumlahan tersebut mungkin nggak? Berarti jumlahnya adalah 14 ya, dan itu bukan valid sih. Kalau ini adalah 248, jumlahnya 14, maka kita harus menambahkan angka 4 juga pada 3 petak pertama. Nah, mungkin kalau sudah ada angka 4 di sini. Ya, berarti tidak ditemani dengan 2 angka genap. Kita harus menemaninya dengan 2 angka ganjil. Antara 235, 237, atau 257. Kemungkinan tersebut masih mungkin nggak? Kalau kita menempatkannya 12, nggak mungkin nggak kalau nggak ada angka 5. Kalau nggak ada angka 5 berjumlah 12, kita harus menempatkan angka 2 di sini. Nah, mungkin sudah ada angka 2, berarti bakal ada angka 5. Kalau dia 235, itu harus 10 ya, dan itu nggak mungkin. Kalau 10 di sini, kita harus menempatkan angka 0 pada 3 petak pertama. Nggak mungkin juga, maka hanya bisa ternyata 257. Nice. 257 itu adalah 14, dan itu masih mungkin menempatkan 1 dan 4 pada 3 petak pertama. Oke, ini menjadi 4, ini menjadi 7, ini menjadi 5 di boxnya. Dan kolom ini kita masih butuh angka 6 dan 4 yang belum muncul. Oke. Berarti ini sudah selesai untuk eventnya. Di sini kita masih butuh 3, 9, dan 8. 3 mat ke atas, selesaikan 3 dan 6 kita.
Kolom ini kita masih butuh 1 dan 4. Dan box ini kita masih butuh 8 dan 6 yang bisa kita selesaikan. Oke. Em, ya, ini sayangnya masih bisa 9 ya. Dengan ada sandwich yang berisi angka genap, yaitu 2 di sini. Jadi masih oke. Ini nggak banyak ya petunjuk yang tersisa masalahnya di sini. Gimana cara kita dapat banyak progres lagi? Hmm. Ya, ini gimana ya? Nggak terlalu banyak nggak sih petunjuk yang tersisa masalahnya? 1, 4. Oh, oke, oke, oke. Ini bukan 9 sekarang. Kalau ini 9, gimana caranya kita mendapatkan sebuah sandwich yang berjumlah genap? Kalau 1 di sini, itu tidak akan menghasilkan sandwich yang berjumlah genap. Ini adalah angka 7 ya, nggak mungkin. Kalau 1 di sini pun juga nggak mungkin. Ini harus menjadi angka 4 sekarang, dan ini jumlahnya 11, bukan merupakan angka genap. Jadi ini bukan 9 lagi sekarang. Antara 9 di sini atau 9 di sini. Oke. Um, ya, mungkin di sini lumayan menarik kali ya untuk petunjuk event kita. Gimana caranya kita menghasilkan penjumlahan genap? 3 nggak bakal pernah bisa di luar sandwich kita ya. Karena untuk menghasilkan petunjuk genap, kita nggak mungkin hanya menggunakan satu angka ganjil saja. Karena kalau ada angka satu ganjil, pasti penjumlahan kita akan menghasilkan jumlahnya ganjil. Jadi pasti minimal ada lebih dari satu ganjil di sini. 1 dan 9 tidak termasuk pada penjumlahan sandwich kita, dan 5 sudah ada di luar sandwichnya. Berarti 3 akan selalu ada di antara angka 1 dan 9 kita nantinya. Jadi ini nggak mungkin 3 sih. Kalau ini 3, itu pasti bakal berada di luar angka 1 dan 9 kita. Jadi ini bukan 3 lagi, 3 bakal ada di sini. Dan sekarang itu otomatis sudah berada di antara 1 dan 9 kita. Hmm. Sayangnya di sini masih bisa berisi angka 9 ya. Oke, tapi ini nggak mungkin 9 nggak sih sekarang? Kalau dari kemungkinannya kayaknya nggak mungkin deh untuk penjumlahannya. Kalau ini 9, ini akan menjadi 3 dan 8. Tambah 7. Dan ini sudah mencapai jumlah 18. Tapi gimana caranya kita mendapatkan sandwich dan outside plus yang valid ya? Kalau di sini, ini bakal menjadi 18 penjumlahan kita. Dan kita tidak bisa mendapatkan angka 8 pada tiga petak pertama, 18. Kalau satunya di sini, ini akan menjadi 4, dan ini akan menjadi jumlahnya 22 ya. 38 tambah 7 tambah 4. 11 tambah 11, ya 22. Dan kita tidak bisa menempatkan angka 2 pada tiga petak pertama juga. Jadi ya, kita tidak bisa menempatkan angka 9 di sini, ini menjadi 8, sehingga barisnya kolomnya selesai, ini menjadi 3 dan 9. Dan kalau satu di sini, ini jumlahnya 10, dan kita tidak bisa menempatkan angka 0 lagi di tiga petak pertama ini. Jadi ini 4, ini menjadi 1, dan ini valid ya. Ini adalah 14, dan kita menempatkan tiga petak pertama, yaitu 1 dan 4, dan sudah oke. Wow, oke, oke, luar biasa sekali. Ini menjadi ungu, ini menjadi hijau sekarang. Dan oleh sudoku, ini menjadi hijau dulu. Dan ini menjadi ungu. Dan satu bisa kita tempatkan sekarang di box ini. Nggak mungkin sini lagi, makanya bisa di sini. Ini menjadi ungu. Dan 9 bakal ada di sini nantinya. 9 juga nggak mungkin sini lagi, atau ini bakal 0. Dan kita tidak bisa menempatkan angka 0 pada tiga petak pertama. Jadi bakal ada di sini ya nantinya 9 ya. Oke, cuman kita lihat dari segi untuk sandwich lainnya dulu kali ya. Di sini mungkin sekarang lumayan menarik. 4 melihat 5, 4. Selesai. Dan di sini angka yang tersisa itu adalah 2, 3, 7. 2, 3, 7 ya. Dan angka 6 belum muncul. Berarti 6 di baris ini hanya bisa di dua petak ini ya. Dan 5 sekarang mengeliminasi petak ini. Oke. Dan supaya ini menghasilkan angka yang berjumlah genap, dia harus ditemani dengan angka genap juga ya. Nggak bisa ada satu genap dan satu ganjil atau jumlahnya ganjil lagi. Makanya hanya bisa 2 dan 6, dan dia berjumlah 8 dan sudah oke.
Sudah ada angka 8 di 3 petak pertama. Oke. 2 melihat ke samping, ini menjadi 3 sekarang, menyelesaikan 5 dan 2 di sini. Dan 3 melihat ke samping, menyelesaikan 7 dan 3 kita. Di baris ini kita masih butuh angka 4, 8, dan 3. Dan di baris ini kita masih butuh angka 9, 5, dan 7. Sebenarnya kita tadi harus di sini, makanya buka 9 lagi. Oke, tinggal beberapa petunjuk lagi ya di sini. Tinggal 1, 2, 3. Dan masih ada beberapa angka-angka yang harus kita selesaikan berarti ya di sini. Menarik ya. Um, ini lumayan menarik nih. Kalau 9 di sini, ini jumlahnya harus genap. Genap plus genap itu adalah ganjil. Oke. Bentar. Ini nggak mungkin nggak sih? Nggak ada yang masih mungkin. Ini nggak mungkin. Karena gimana ya jelasinnya? Di sandwich di sini, ini akan menghasilkan genap untuk sandwichnya. Dan genap kita akan ditambahkan dengan angka genap di sini ya. Genap plus 10 yang merupakan genap, maka seluruh petak ini akan berjumlah genap nantinya. Tapi kita tahu tadi 45 akan berjumlah ganjil. Ganjil kurang genap, maka dua petak ini harus berjumlah ganjil sekarang. Dan kalau ini berjumlah ganjil, dua angka yang berjumlah ganjil itu tadi pasti bakal ada satu ganjil dan satu genap. Makanya ini hanya bisa dua di sini sekarang. Tapi sekarang untuk petunjuk sandwich dan outside kita itu nggak bakal pernah bisa valid lagi nggak sih? Karena sekarang kita sudah punya 19, 10, tambah 5, 15, maka petunjuk sandwich kita adalah 30. 30, kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka 0 pada tiga petak pertama. Wow, oke. Berarti ya sekarang ini bukan 9 lagi, dan ini menjadi 8, dan kita tahu di mana angka 9 yang harus kita tempatkan di baris ini. Nice. Oke. Jadi hijau, ini menjadi ungu sekarang. 9 menyelesaikan 9 di sini. Dan ini adalah hijau, ini adalah ungu. 9 mat ke atas sekarang menyelesaikan 9 di sini. Dan sudah ada semua 1 dan 9 di kolomnya. Tinggal angka 1 ya yang belum kita tempatkan. 1 di sini, 1 di sini, dan 1 di sini. Kita pilih 9 mat ke samping, menyelesaikan 1 dan 9 di sini. Sudah ada hijau semua. Dan tinggal 1 di sini. Oke. Logika yang sama untuk 1 dan 9 di sini. Kita harus menempatkan sebuah angka sandwichnya. Dan itu juga harus muncul pada 3 petak pertama untuk petunjuk outside kita. Jadi ini bukan yang satu harus seperti ini nantinya. Ini menjadi 8. Dan ini menjadi ungu. Dan ini menjadi hijau kita. Nice. Jadi kita sudah selesaikan untuk seluruh 1 dan 9-nya. Tinggal kita coba selesaikan untuk sandwich dan outside-nya. Ini berjumlah genap. Maka antara dia dua-duanya merupakan angka ganjil atau dua-duanya merupakan angka genap. Ya, kalau dia dua-duanya merupakan angka ganjil, 5 dan 7, angka yang tersisa yang belum muncul di barisnya. 139 sudah ada. Dan itu kayaknya masih valid ya. 57 itu menghasilkan 12 dan kita bisa menempatkan angka 2 pada 3 petak pertama dan 1. Tapi kalau dia dua-duanya adalah angka genap, itu masih mungkin nggak? Kayaknya nggak mungkin ya. Karena pilihannya cukup terbatas juga. Kita antara dia 24 dan kita harus menempatkan angka 6 pada 3 petak pertama, itu nggak mungkin. 26, kita harus menempatkan angka 8 pada 3 petak pertama, nggak mungkin juga. Atau 46. Kita mungkin menggunakan angka 8, maka pilihan terakhir hanya bisa 46. Dan kita harus menempatkan angka 0 pada 3 petak pertama, 10 jumlahnya, nggak mungkin juga. Jadi ya ternyata hanya bisa satu cara, yaitu 57 yang berjumlah 12, dan kita menempatkan angka 2 di sini untuk 3 petak pertama kita. Nice. Oke, berarti petunjuk ini sudah selesai. Sekarang tinggal petunjuk di atas ini. Oke, tapi 57 sekarang membuat ini menjadi 6, nggak mungkin 2 juga. Dan di barisnya kita butuh 4. Oke. 26. 8 tidak bisa sini lagi sekarang oleh Sudoku. Dan 8 di box ini hanya bisa di dua tempat ya.
Mungkin di kolom ini atau di baris ini. Oke. Lalu, gimana cara kita menyelesaikan untuk kedua kolom ini yang tersisa sekarang? 1, 3, 9. Petunjuk di sini harus genap. Menarik nggak sih? Genap ya petunjuknya. Kalau dia adalah tiga angka yang berjumlah genap itu antara semuanya merupakan angka genap, genap plus genap plus genap, atau dia bakal ada dua ganjil sama satu genap. Nggak ada cara lain. Kalau ada satu ganjil, kita menjumlahkan ganjil genap-genap, itu akan menghasilkan angka yang jumlahnya ganjil. Ya. Dan kita nggak mungkin menggunakan tiga ganjil atau akan menghasilkan jumlahnya ganjil. Jadi antara semuanya genap atau dua ganjil satu genap. Tapi nggak terlalu membantu nggak sih? Dua ganjil satu genap. Dua ganjil satu genap. Kayak mendingan kita lihat dari segi yang lainnya aja nggak sih? Karena sekarang di sini juga ini adalah sandwich yang cukup besar ya. Oke, intinya adalah ya kayak saya paham di sini. Untuk sandwich kita di sini, ini maksimal menariknya adalah 30 ya. Sebentar, ini ada yang aneh nih. Kalau kita coba untuk mencari maksimal sandwich kita yang berada pada kolom ini. Berarti kita harus membuat petak di luar sandwich tersebut seminimal mungkin ya. Supaya bisa menghasilkan jumlah maksimal kita. Oke. Berarti dua petak ini harus minimal banget, yaitu dengan menggunakan angka 2 dan 5 ke sini, sehingga ini bakal menjadi semaksimum kita. Dan jumlah maksimum kita adalah 28. Karena ya ini adalah 45 kurang 10, 35 kurang 7, itu 28 di sini jumlahnya, yang tersisa di kolomnya. Berarti jumlah sandwich kita maksimal adalah 28. Tapi minimal banget, seluruh petak ini, kalau ini adalah minimal, berarti kita harus memaksimalkan untuk petak yang berada di luar sandwich kita ya. Jadi dengan ini adalah jumlahnya 12, 5, dan 7. Bahkan nggak mungkin ya. Oke, simpel aja ternyata ya untuk logikanya. 5 dan 7 di sini membuat petak ini menjadi angka 2. Ya, ya, ya. Berarti kalau maksimal banget, ini adalah 2 dan 7 ya sekarang. Berarti maksimal, kalau semaksimal mungkin, ini berjumlah 26. Dua petak ini kita maksimalin, sehingga ini bisa berjumlah minimal banget, yaitu berjumlah 26. Jadi, ya intinya adalah kalau ini adalah 5, ini akan berjumlah 28 ya. Kalau ini adalah 7, ini akan berjumlah 26. Jadi ternyata kita hanya punya dua kemungkinan sih, 26 atau 28. Dan dia nggak mungkin 28 ya. Tadi kalau ini adalah 5, ini bakal berjumlah 28, tapi kita tidak bakal pernah bisa mendapatkan angka 8 pada 3 petak pertama kita. Ini juga harus menggunakan outside yang valid. Jadi ya, ternyata hanya bisa 7 di sini, sehingga ini harus 26, dan kita masih mungkin untuk menempatkan angka 6 pada 3 petak pertama kita. Nice. 75 selesai, 75 selesai. Ini bukan 2 lagi sekarang, dan 7 membantu menyelesaikan 75 kita, dan ini bukan 6 lagi. Oke. Berarti ini sudah selesai sekarang ya, untuk petunjuk outside close kita dan sandwich kita. 26. Tinggal kolom yang terakhir di sini.
Berarti di sini hmm, tadi kita tahu antara dia semuanya adalah angka genap atau dia ada 2 ganjil dan 1 genap, tapi nggak mungkin lagi karena sudah ada 4 ganjil yang telah kita gunakan di sini. Angka ganjil yang mungkin hanya bisa angka 3 dan itu hanya bisa mencapai jumlahnya satu saja, satu angka ganjil. Jadi ini adalah semuanya angka genap. Nggak bakal pernah bisa angka 3 dan 3 kita bisa tempatkan di kolomnya di sini sekarang. Uh, bahkan sampai ending puzzle-nya ya bisa membuat sebuah logika yang sangat luar biasa sekali, sangat brilian oleh Rocky Roller di sini. 3, 4, 8 selesai, 3, 4 selesai oleh Sudoku, dan kita juga harus memastikan bahwa sandwich dan outside close-nya valid di sini ya. Jadi ini adalah 268 dan bakal ada angka 8 di kolomnya di sini. Jadi antara dia 842, 14 atau 864. Ya ini nggak bakal pernah bisa 684 ya, atau jumlahnya adalah 18 dan kita tidak mendapatkan angka 8 pada 3 petak pertama. Maka dia hanya bisa 824 dan itu sudah pasti valid. 14 kita sudah tempatkan angka 1 dan 4 pada 3 petak pertama. Luar biasa sekali. Dan tinggal Sudoku saja. 6 di kolom ini hanya bisa di sini, menyelesaikan 2 kita. Kolom ini kita butuh angka 6, menyelesaikan 64, 8 ke samping, menyelesaikan 82, 27 selesai, 75 selesai, 53 selesai, dan yang terakhir adalah 3 dan 4. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Outside Sandwich. Dan mungkin ini bakal menjadi video terpanjang terbaru ya di channel saya sejauh ini. Kalau nggak salah terakhir itu 1 jam 3 menit ya. Nanti kita akan lihat apakah ini lebih panjang atau enggak. Cuman ini adalah sebuah puzzle yang sangat impresif banget sih yang dibuat oleh Rocky Roller. Walaupun memang deduksi-deduksinya ada beberapa yang cukup sulit, tapi nggak ada momen di mana saya merasa sangat stuck banget gitu. Nggak ada progres yang bisa saya pelajari di sini. Saya bisa pelajari untuk petunjuknya perlahan-lahan, bagaimana petunjuk outside dan petunjuk sandwich ini berinteraksi dari satu sama lain. Dan tadi banyak banget logika-logika yang sangat kreatif ya, yang dibuat oleh Rocker Roller. Di sini sangat menarik banget, di mana kita tidak bisa mendapatkan sebuah sandwich yang berjumlah 0 atau mengapit sebuah angka yang harus berulang lagi pada 3 petak pertamanya. Itu sangat luar biasa sekali, dan juga dari segi penjumlahan angka ganjil dan angka genap juga lumayan banyak digunakan pada puzzle ini. Puzzle yang sangat brilian yang dibuat oleh Rocker Roller, dan sangat seru sekali untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.